Halo, sahabat Kak Aling yang super ceria. Hari ini kita bahas konflik dua negara besar yang sama-sama suka bilang, saya paling hebat. Ya, Amerika versus Cina dalam perang tarif. Atau bahasa halusnya, rebutan siapa yang paling jago ngatur ekonomi dunia. Yuk, kita mulai. Jadi gini, Amerika bilang, Cina curang. Cina jawab, loh, kok nyalahin? Kamu sendiri belanja banyak. Akhirnya mereka saling lempar tarif. Bukan tarif parkir ya, tapi tarif impor. Alias pajak tambahan buat barang-barang dari luar negeri. Masalah defisit ala dagangan warung. Bayangin kamu punya warung, tetanggamu si Cina jualan gorengan murah meriah. Semua orang beli ke dia. Kamu cuma bisa nonton sambil makan kerupuk. Nah, itu yang dirasain Amerika, defisit perdagangan. Impor dari Cina bejibun, ekspor ke Cina, ya gitu deh, dikit banget. Makanya, AS naikin tarif. Biar apa? Biar gorengan Cina jadi mahal, orang-orang balik belanja di warung sendiri. Drama teknologi dan hak cipta. Tapi tunggu dulu. Bukan cuma soal jualan, Amerika juga nuduh Cina suka ngintip PR orang. Alias, nyolong ide teknologi, desain produk, sampai rahasia dagang. Bayangin kamu bikin robot canggih semalaman, besoknya tetanggamu datang bawa robot yang mirip, cuma warnanya doang yang beda. Gimana perasaanmu? Makanya AS marah. Udah deh, gue naikin tarif loh. Biar kapok. Gaya negosiasi ala tukang sayur. Tarif ini juga kayak strategi tawar-menawar di pasar. Gue naikin harga dulu ya, nanti kalau lo mau nurut, gue turunin dikit. Tapi bedanya ini bukan cabai dan tomat, tapi miliaran dolar transaksi dagang. Perlindungan lokal, tapi kena balik. AS juga pengen lindungi pabrik dan petani lokal. Sayangnya, Cina juga nggak tinggal diam. Langsung balas dendam, naikin tarif buat produk dari Amerika. Petani kedelai, jagung, sapi langsung pegang kepala. Yang kasihan siapa? Orang-orang biasa, yang mau beli barang murah. Sekarang jadi mikir dua kali karena harganya udah kayak naik ojek pas hujan deras. Damai? Ya, nyaris. Tahun 2020 mereka bilang damai, ada kesepakatan fase 1. Tapi ya gitu kayak jadian sama mantan. Awalnya manis, besoknya blok-blokan lagi. Karena setelah perang tarif, lanjut lagi ke perang teknologi. Mulai dari Huawei, TikTok, sampai chip komputer, semua ikut keperangin. Jadi, sahabat Kak Aling, perang tarif ini bukan cuma soal duit dan barang, tapi soal siapa yang bisa bilang, gue lebih kuat. Kayak sinetron, tapi pemerannya dua negara superpower. Menurut kamu, siapa yang lebih ngotot? Dan siapa yang lebih rugi? Cina, Amerika, atau kita-kita yang nonton doang? Tulis pendapatmu di komentar ya. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan aktifin loncengnya. Biar kamu nggak ketinggalan cerita seru, kocak, dan penuh makna dari Kak Aling. Halo, sahabat Kak Aling yang berbahagia. Kenapa sih Amerika Serikat menaikkan tarif impor dari Cina? Kelihatannya kayak urusan ekonomi doang, tapi sebenarnya ini seperti drama besar antara dua negara superpower. Yuk, kita bongkar ceritanya. Segmen 1. Semua berawal di tahun 2018. Presiden Amerika saat itu, Donald Trump, tiba-tiba mengumumkan tarif baru untuk berbagai produk dari Cina. Tarif ini bukan cuma 5% atau 10%, tapi bisa sampai 25% loh. Pertanyaannya, kenapa? Apakah ini cuma karena Trump lagi bad mood? Tentu nggak. Ini semua berakar dari masalah lama, perdagangan yang dianggap tidak adil. Segmen 2, defisit perdagangan. Pertama, kita bahas soal defisit perdagangan. Setiap tahun, Amerika beli barang dari Cina dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada yang dijual ke Cina. Contohnya, Amerika impor baju, elektronik, mainan, sampai komponen ponsel dari Cina. Bayangin aja, kalau kamu jualan, tapi kamu beli barang dari orang lain 5 kali lebih banyak, tentu kamu merasa rugi, kan? Nah, itulah yang dirasakan AS. Mereka pengen masyarakatnya lebih membeli produk dalam negeri. Dengan menaikkan tarif, otomatis harga barang dari Cina jadi lebih mahal. Harapannya, orang Amerika jadi malas beli barang impor dan mulai lirik produk buatan sendiri. Segmen 3, praktik dagang Cina yang dianggap curang. Alasan kedua, AS menuduh Cina tidak adil dalam berdagang. Misalnya,
Perusahaan-perusahaan asing yang ingin masuk ke pasar Cina sering dipaksa untuk berbagi teknologi dan data. Bayangkan kamu punya resep rahasia mie terenak sedunia. Tapi kalau kamu mau jualan di Cina, kamu harus kasih tahu resep itu dulu. Gimana rasanya? Bahkan, AS juga menuduh Cina melakukan pencurian hak kekayaan intelektual alias intellectual property theft. Mulai dari teknologi militer, software, sampai desain produk. Ini bikin geram Washington. Segmen 4, strategi negosiasi. Tarif ini juga digunakan sebagai alat tawar-menawar. Trump dan timnya berharap tekanan tarif ini bikin Cina mau duduk bareng untuk menyusun ulang perjanjian dagang. Tarif dianggap seperti kartu truf. Dengan tekanan ekonomi yang besar, Amerika ingin memaksa Cina untuk berubah, dari cara subsidi pemerintah, perlakuan terhadap perusahaan asing, sampai sistem perlindungan hak cipta. Segmen 5, melindungi industri dalam negeri. Alasan lainnya adalah melindungi industri dalam negeri Amerika. Produk Cina itu murah, dan kadang terlalu murah. Petani, pabrik baja, dan pengusaha kecil di AS merasa nggak bisa bersaing. Tarif diharapkan bisa memberi nafas buat mereka, biar bisa tumbuh tanpa dibanjiri produk murah dari luar negeri. Segmen 6, dampak global. Tapi semua keputusan besar pasti ada efek sampingnya. Harga barang-barang di AS jadi naik. Konsumen yang biasa beli barang murah dari Cina mulai mengeluh. Petani Amerika juga kena dampak karena Cina membalas dengan menaikkan tarif barang dari AS, seperti kedelai dan jagung. Ekonomi global pun ikut goyah. Pasar saham fluktuatif, investasi tertunda, dan negara lain ikut waspada. Segmen 7, upaya damai. Di awal 2020, kedua negara sempat sepakat dalam kesepakatan fase 1. Cina setuju beli lebih banyak barang dari Amerika, terutama produk pertanian. Tapi ketegangan tetap belum selesai. Perang tarif kemudian berkembang jadi perang teknologi yang melibatkan perusahaan besar seperti Huawei dan TikTok. Jadi, sahabat Kaling, tarif itu bukan sekadar pajak tambahan, tapi bagian dari pertarungan besar soal kekuasaan, pengaruh, dan arah ekonomi dunia. Menurut kamu, siapa yang lebih diuntungkan dalam perang tarif ini? Dan apakah ini langkah yang bijak untuk jangka panjang? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di Kaaling, kita bakal terus bahas info menarik dari sudut pandang yang asyik.